Ya, tajuk pelajaran kita pada pagi ini, iman di dalam janji-janji dalam Alkitab. Ada 7 janji yang saya akan bawa, yang saya akan utarakan kepada kita. Janji-janji iman yang akan mengubah kehidupan kita. Amat sukar untuk menderita penyakit dalam tahap lanjut, tahap yang sudah lanjut, selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada cerita di dalam Alkitab yang terdapat di dalam buku Matius, dalam buku Lukas, dalam buku Markus. Masing-masing penulis cerita ini menekankan sesuatu yang saya percaya amat penting, amat diperlukan oleh saya sendiri, oleh setiap kita yang ada di dalam Ka'bah ini pada hari ini. Saya mula dengan membaca petikan ini. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan bertahap yang sudah lanjut, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Okiri kuno polot pakaian dawam palingasan aku ka. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini satu pernyataan iman yang begitu kukuh. Asalkan saja. Asalkan saja. Iya. Di dalam Matius 9 ayat 19, 20 dan 21. Jadi Yesus bangkit, berjalan, dan ramai orang mengikuti dia, termasuk ke-12 muridnya. Dan tiba-tiba, Matius mempunyai ekspresi macam ini. Dan tiba-tiba, dalam bahasa Inggris, and suddenly. Dan tiba-tiba, seorang perempuan yang mempunyai masalah pendarahan, bleeding, pendarahan, sudah selama 12 tahun, datang dari belakang dan dia menyentuh jubahnya, karena dia berkata di dalam hati, kalau sahaja saya boleh menyentuh pakaiannya, saya akan sembuh. Satu pernyataan yang sungguh-sungguh dalam hati, dengan kepercayaan. Itulah pernyataan iman. Kalau sahaja. Iya. Injil Markus 5 ayat 25 dan 26. Dia menambah seperti ini.
Dia telah menderita banyak sekali daripada penyakit itu. Dia telah berjumpa dengan banyak dokter, tapi tidak ada kesembuhan. Dia bukan sahaja terdesak, tetapi putus asa. Kadang-kadang kan terdesak dan putus asa. Dia bukan sahaja berputus asa, tetapi juga kecewa. Ya, terdesak, putus asa, dan kecewa. Inilah yang dialami oleh seorang perempuan ini. Kemudian pada hari itu dia bertemu dengan dokter pakar, yaitu Yesus. Injil Markus mengungkapkan keputusasaannya dalam kata-kata ini. Seandainya aku dapat menyentuh pakaiannya, aku akan sembuh. Markus 5 ayat 28. Ya, Yesus adalah harapan terakhir dan satu-satunya untuk pertolongannya. Jika dia tidak dapat menolongnya, dia ditakdirkan untuk hidup dalam kesakitan yang berterusan dan penyakit yang berpanjangan. Ellen White pula mempunyai kata-kata seperti ini terhadap peristiwa ini. Ketika dia sedang lewat, dia menghulurkan tangan ke hadapan dan berjaya menyentuh tepi jubahnya. Pada masa itu, dia tahu bahwa dia telah sembuh. Serta merta, dalam satu sentuhan itu tertumpu iman hidupnya. Dan serta merta kesakitan dan kelemahannya hilang. Serta merta dia merasakan keseronokan seperti arus elektrik yang melalui setiap serabut tubuhnya. Tiba-tiba dia merasakan kesehatan yang sempurna. Banyak kali saya rindu mengalami seperti ini. Iya, serta merta kesakitan dan kelemahannya hilang. Serta merta dia merasakan keseronokan seperti arus elektrik yang melalui setiap serabut tubuhnya. Tiba-tiba dia merasakan kesehatan yang sempurna. Saya ada soalan bila saya membaca berkali-kali peristiwa ini. Siapa yang membawa dia kepada Yesus? Siapa yang menarik dia kepada Yesus? Ada jawaban yang saya dapati seperti ini. Sebelum dia tahu atau menyadari apa yang sebenarnya sedang berlaku, Roh Kudus telah menarik wanita. Roh Kudus yang membawa wanita yang malang dan tidak berdaya ini kepada Yesus. Dalam Roma 12 ayat 3 ada menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang ukuran iman.
Ya, setiap orang, setiap kita diberi oleh Tuhan ukuran iman. Iman, ada iman yang besar, ada iman yang kecil, ada iman yang panjang, dalam, tinggi, dan sebagainya. Itu maksudnya, setiap orang diberi oleh Tuhan ukuran iman. Iman yang merupakan anugerah dari Tuhan sendiri, dan itu adalah hak kita untuk dipraktikkan. Sama ada besar, tinggi, dalam, kecil, adalah hak bagi kita untuk mempraktikkannya. Banyak talenta yang kecil atau sedikit, itu pemberian Tuhan dan perlu dan harus kita praktikkan. Saya ulangi, kemudian Yesus apabila ada yang menyentuhnya dari belakang, Yesus membuat pernyataan yang luar biasa kepada wanita itu. Hai anakku, dia kata. Tapi sebelum itu dia bertanya, siapa yang menyentuh saya? Ingat pada waktu itu ramai orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Ada di sebelah kiri, ada di kanan, malahan ada di depannya, lagi di belakang. Kemudian murid-muridnya mengatakan, kenapa bertanya? Siapa menyentuh saya? Karena terlampau banyak orang loh ini. Harait naka gigil sila, harait nakakah dating pakiri di Tuhan Yesus. Kenapa bertanya itu? Tapi Yesus mengatakan, siapa yang menyentuh saya? Kemudian perempuan itu dengan rasa malu, rasa takut sebenarnya. Takut mungkin akan ditegur. Tetapi Yesus memandang terus kepada perempuan itu. Dan kemudian dia berkata, hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Dengan suara yang jelas dan lembut dia kata, hai anakku, oleh karena imanmu kamu telah disembuh. Pergilah dengan selamat. Siapa yang rindu mendengar Yesus berkata kepada kita secara pribadi? Dia kata, hai anakku, imanmu yang menyembuh kamu. Pergilah, hiduplah, mengikut janji-janji Tuhan. Pertanyaan yang besar, apa iman itu? Apa itu iman? Kemudian saya petik, ini bukan datang dari saya petik dalam sedikit kajian yang saya lakukan. Iman adalah mempercayai Tuhan. Iman ialah mempercayai apa yang Tuhan katakan itu benar. Ia adalah mempercayai firman-Nya, menerima janji-janjinya, dan bertindak atas apa yang Dia katakan. Itu adalah iman. Inilah diantara ulasan ataupun keterangan apa itu iman. Saya ulangi, iman adalah mempercayai Tuhan. Iman ialah mempercayai apa yang Tuhan katakan itu benar. Ia adalah mempercayai firman-Nya, menerima janji-janjinya,
dan bertindak atas apa yang dia katakan. Alkitab ini, firman Tuhan, adalah penuh dengan janji-janji Tuhan. Kita akan sebut hanya 7 saja pada hari ini. Iya. Ada satu lagi. Iman bukan tentang melihat. Bukan seperti Thomas. Thomas dalam Alkitab. Dia bilang, aku menumpai daun selagi dan aku kau kita om kau kiri. Tetapi di sini mengatakan iman bukan tentang melihat. Ia adalah tentang percaya. Melihat tanpa percaya. Percaya tanpa melihat. Oke. Iman bukan tentang pemahaman. Ia adalah tentang memahami janji Tuhan. Apabila kita tidak paham. Saya tidak paham, tapi saya percaya. Macam itu kan. Saya tidak paham semuanya, tapi saya percaya. Iya. Dalam Roma 4:16 dan ayat 17. Di sana mengatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dan hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Iya. Dia adalah bapa iman kita. Bila Tuhan memanggil dia tanpa bertanya, dia pergi. Ya, seperti ada tertulis ayat ke-17, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi saya ulangi. Iman bukan mengenai melihat. Ia adalah mengenai percaya. Iman bukan mengenai pemahaman. Ia adalah pemahaman bahwa janji Tuhan itu tetap betul, tetap benar, walaupun kita tidak paham. Oke. Dusun na po nga na po kami na iman nga ako ni ko ilan man tadati ita dati apaham to Pinay nga anong kwen nakaboros na po nga irino ka. Iya. Percaya janji Tuhan, iman kepada janji Tuhan, mempercayai kepada iman Tuhan, ini sinonimnya. Berharap Pak. Kemudian yakin, mempunyai keyakinan terhadap janji Tuhan, mempunyai conviction dalam bahasa Inggris ataupun kepastian, mempunyai penerimaan, mempunyai kebergantungan. Inilah kata-kata sinonim kepada iman kepada Tuhan. Iman, mempercayai, berharap, yakin, pasti, menerima tanpa bersoal lagi, dan kebergantungan. Itu adalah sinonim kepada perkataan iman.
promise yang pertama, janji yang pertama, pengampunan. Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Janji Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada satu pengalaman. Saya mendengar pengalaman ini daripada seseorang. Dia membawa seseorang yang datang untuk meminta supaya dia didoakan. Orang ini mengatakan, orang yang dia datang berjumpa ini, dia mengatakan, saya mau kamu berdoa dahulu. Selepas itu, saya berdoa. Kemudian orang ini mulai berdoa. Dan dia di dalam doanya, dia kata, iya Tuhan, saya ini Engkau tahu. Saya ini telah berbuat salah, tidak mematuhi, melanggar hukum Tuhan. Saya telah berbuat ini, itu, dan sebagainya. Ampunilah saya Tuhan. Amin. Kemudian pendeta berjawab, puji Tuhan, karena Roh Kudus yang membawa umatmu ini datang untuk mengakui dosa dan memohon keampunan. Dalam nama Yesus, amin. Kemudian dalam 1-2 menit kemudian orang ini berkata, tetapi pastor, saya rasa saya masih mempunyai dosa. Sudah pun saya memohon keampunan, tapi saya mempunyai perasaan yang saya ini masih berdosa. Saya masih orang berdosa. Pendeta menegur orang ini. Bila Tuhan berjanji, Dia mengampuni. Kita mesti percaya. Iman itu bukan perasaan, dia kata. Ya saya pun orang bersalah, tapi yang pasti bukan perasaan. Iman itu bukan perasaan, dia kata. Dia kata, iman itu adalah percaya. Mempunyai perasaan bersalah, tapi iman bukan perasaan. Iman adalah di sini mengatakan percaya. Percaya. Berharap. Dan orang ini mengatakan, iyakah pastor? Iya, dia bilang gitu, pastor. Saya ini pun manusia biasa, walaupun saya seorang pendeta, tapi saya berdosa. Tetapi kalau dengan iman kita memohon keampunan Tuhan, full stop. Dia akan mengampuni. Dia akan menghapuskan dosa. Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan mengingat dosa itu lagi. Tidak. Itu adalah Tuhan kita. Bila Dia mengampuni, saya mengampuni kamu. Full stop. Percayalah, terimalah kata-kata itu. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia
akan mengampuni segala dosa kita. Jangan khawatir lagi. Saya percaya Tuhan sudah mendengar. Forgiveness. Inilah janji Tuhan mengenai dengan pengampunan. Kedua, kekuatan. Tuhan menjanjikan kekuatan. Dalam Filipi, banyak ayat, tapi saya memilih satu ayat. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada siapa? Kepadaku. Ini janji Tuhan. Tanpa ada perasaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini strength, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita lemah, Dia telah menjanji dan senantiasa menjanjikan memberi kita kekuatan. Yang ketiga, janji ketiga, Dia juga memberi janji untuk memberi sokongan. Support. Dia memberi sokongan. Seperti di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ini sokongan kan? Percayalah janji ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Amin. Amen. Kemudian yang keempat, sekejap lagi. Dia juga menjanjikan memberi kita peace atau kedamaian. Ya. Dalam Yesaya 26 ayat 3, di situ ada satu janji kedamaian. Dan ada ayat-ayat yang lain tadi. Bisa pilih yang ada di dalam Yesaya 26 ayat 1. Yang hatinya teguh, kujagai dan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Dia menjanjikan kekuatan, sokongan. Dia juga menjanjikan kedamaian. Kita harus terima janji ini juga. Yang kelima, kebebasan dari ketakutan. Tuhan ada menjanji supaya kita dibebaskan dari ketakutan. Satu ayat saja, 1 Yohanes 4 ayat 18. There is no fear in love, dalam bahasa Inggris. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang kita takut, Tuhan ada menjanjikan kita supaya bebas dari ketakutan. Di dalam kasih. Ini satu tajuk yang harus kita khotbahkan dalam masa yang lain. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi itu janji Tuhan. Kita tidak perlu takut.
Juga yang keenam di sini, jaminan. Dia memberi jaminan. Dia menjanjikan jaminan. Seperti di dalam Matius 28 ayat 20. Dia kata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukankah ini jaminan? Aku, dan ketahuilah, dia kata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi yang senang, ada ayat pedasi. Kinaringan menenhak jaminan. Kasai yaw gisam akhir zaman ka, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Di dalam penderitaan, dia menyertai kita. Yang ketujuh dan yang terakhir. Sudah hampir jam 1 ini. Dia menjanjikan kuasa. Jaminan, kemudian kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Setiap kita yang menerima Yesus, kita diberi kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Banyak kali sambil saya berjalan dengan lutut yang tidak kuat, kimpok namun menengah memantun aku Tuhan. I walk to the way Jesus walk. Itu lagu yang cantik. Saya berjalan di mana Yesus berjalan. Liwan ko nung begitu rol tatut gaman. Tapi itu adalah kuasa yang diberi oleh Tuhan. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Saya mengakhiri dengan memberi satu cerita mengenai dengan seorang yang bernama Abraham Hudson. Saya membaca tentang orang ini sewaktu saya masih di tingkatan dahulu, tingkatan sekolah menengah. Ada bukunya di dalam perpustakaan. Adhiram Hudson ini ataupun Adoniram Hudson ini merupakan seorang misionari ke Burma ataupun ke Myanmar. Dia dipenjarakan dan di semasa di dalam penjara orang-orang yang skeptik, yang ragu-ragu terhadap ajarannya, tidak menerima ajarannya, mereka datang melawatnya di dalam penjara. Dengan sinis mereka bertanya soalan ini. Apakah prospek orang kafir untuk mengikut Kristus? Ya. Apakah prospek bagi kami masih orang kafir untuk mengikuti Yesus? Kamu di dalam penjara sudah ini, apalagi prospek? Dengar apa jawaban Adhiram Hudson ini. Prospeknya sama cerah seperti janji Tuhan, dia kata. Ya, prospeknya sama cerah seperti janji-janji Tuhan. Kemudian dia ditanya sewaktu dia di Cina. Di Cina dia menjalankan penginjilan di sana. Dia mempunyai beberapa pembantu. Kemudian pembantunya tidak mendapat barang allowance lagi. Tidak cukup makan lagi.
Kemudian mereka datang komplain kepada adik misionari ini, Adinaram Hudson. Mereka bertanya, berapa lagi uang yang ada dalam bank dan berapa lagi uang yang ada di dalam bank? Dengar apa jawaban Adoniram Hudson. Dia kata, kita mempunyai 27 sen dan semua janji Tuhan. Berapa lagi uang yang ada di dalam bank, kami tunggu gaji ini, allowance ini. Dia bilang, jangan khawatir. Ada 27 sen lagi di dalam simpanan. Dan semua janji Tuhan. Inilah kata-kata orang yang beriman. Janji Tuhan. Jangan takut, dia kata. Damai sejahtera ku berikan, dia bilang. Keampunan sudah terjamin. Dia memberi kita kekuatan. Ya, hanya 27 sen, tapi bersama-sama dengan semua janji-janji Tuhan. Tapi yang senang. Apa lu teka? Dan berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, yang merupakan satu-satunya pengharapan. Kalaulah saya menyentuh jubahnya saja, saya akan sembuh. Biarlah Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan iman. Jangan runtuh di dalam iman. Mungkin kita jatuh, tapi Tuhan sudah menjanjikan kekuatan, kedamaian, kepastian, dan sebagainya. Amin.